it's me Cindy. Welcome back my YouTube channel. Halo guys, akhirnya aku balik lagi di YouTube dan di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku menghilang dari YouTube ini. Aku hampir 9 bulan lebih aku nggak bikin video YouTube sama sekali ya kan, dan aku sekarang melebar sekali guys ya kan. Tapi aku mau cerita bahwa 9 bulan itu aku menghilang itu aku hamil ya kan. Jadi kalau kalian masih ingat waktu tahun lalu itu aku masih rajin banget bikin video tentang diet story dan lain-lain, itu benar memang aku lagi menjalani diet. Karena kalian tahu bahwa aku tuh adalah salah satu orang yang penderita PCOS ya kan. Tapi penderita PCOS juga bisa hamil ya kan. Kalian tahu perjuangan aku, ceritanya aku yang ngikutin YouTube aku, makanya di like, di komen, di share tuh ke semua teman-teman biar mereka tuh tahu gitu kan. Terus ya, tahun lalu itu aku punya banyak resolusi ya kan, terutama juga aku fokus mau punya baby lagi karena tahun 2019 aku keguguran guys. Kalian bisa lihat ceritanya, dengar ceritanya dari YouTube aku juga. Terus pada akhirnya awal tahun itu aku bertekad, oke deh aku nggak usah pusing mikirin mau hamil, mau punya anak. Tuhan tahu aku siap dan nanti Tuhan kasih gitu kan. Aku fokus, aku mendoakan dua hal. Yang pertama, aku pengen punya bisnis. Yang kedua, aku pengen punya anak, punya keturunan. Dan aku percaya Tuhan akan genapi apa yang kita minta dan kita doakan dengan sungguh-sungguh. Lalu, tiba-tiba aku memang lagi fokus untuk karir aku juga. Dan aku juga tetap mendoakan aku pengen punya anak. Waktu itu karena corona tiba-tiba datang ya kan di Indonesia, aku hanya berpikir oke nih, karena nggak ketemu banyak orang, sekalian aja aku lanjutin diet sampai nanti bener-bener kurus enak gitu kan. Kayak mau program hamil mau apa, semuanya kayaknya lebih baik untuk kesehatan aku. Akhirnya aku diet guys dan aku berhasil turun 10 kilo. Tapi aku nggak bikin video sama sekali karena bener-bener mager abis. Dan juga itu aku setengah mati olahraga sampai turun 10 kilo. Dan juga hidup sehat banget walaupun memang belum kurus banget karena aku gendut banget guys. Terus setelah udah 10 kilo turun, karena aku pikir gak ketemu orang, nanti pas ketemu-temu udah kurus, udah langsing, udah sehat hidupnya kan gitu. Tahu-tahu koronces itu lama ya kan. Dan aku nggak sangka bahwa di saat aku lagi olahraga ketat dan makan ketat banget itu, aku taunya hamil ya kan. Aku merasa ini sama kejadian sama yang waktu hamil aku pertama. Lagi diet-dietnya, lagi fokus untuk memperbaiki badan dan juga gizi kita, untuk memperbaiki kesehatan dan pola hidup, ternyata aku dikasih hamil guys. Tapi yang kali ini aku pegang baik-baik, aku mau jaga baik-baik, aku gak mau gagal lagi kayak yang waktu itu. Awal mulanya aku tahu ini pengalaman aku hamil di masa pandemik ini, aku akan ceritain ya. Jadi awalnya aku tahu itu bulan April akhir karena aku tiba-tiba ada flek. Dan aku ngerasa aku telat mens ya kan. Akhirnya aku tes pack dan bener positif hamil. Tapi aku bawa doa buat aku bener-bener Tuhan jadiin yang kali itu, jadiin gitu. Bener hamil guys, dan udah cek ke dokter bener itu positif hamil. Masuklah trimester 1 sampai ketiga itu aku bener-bener tuh mager, tidur melulu, gampang capek. Terus memang sih nggak dirasa-rasain karena aku nggak mual ya, nggak muntah, nggak mual, kayak normal aja. Dan berusaha untuk oke, ayo semangat gitu. Tapi bawaannya tuh males ngapa-ngapain. Cuman aku nggak ada ngidam, aku makan kayak biasa aja. Cuman memang dokter bilang jangan makan yang mentah-mentah itu aja ya kan. Terus aku ngejalanin masa kehamilan aku tuh trimester 1 sampai 3 dengan deg-deg ser karena aku takut. Karena aku punya pengalaman gak enak di tahun lalu kan, keguguran tiba-tiba detak jantung hilang gitu aja. Jadi aku tuh gak mau share, aku gak ngomong kecuali ke keluarga terdekat ya kan. Aku jaga baik-baik kehamilan aku ini. Dan waktu aku hamil itu aku doa puasa juga waktu Paskah. Jadi di bulan Maret ke April tahun lalu aku bawa doa puasa 50 hari untuk minta keturunan juga. Dan ternyata setelah aku menjalani doa puasa itu, aku ngedapetin sendiri guys, digenapi banget bener-bener aku hamil. Jadi buat kalian yang punya kerinduan apapun itu, doa puasa guys, doa puasa bener-bener itu besar banget kuasanya. Tuhan kita tuh Tuhan yang hebat banget gitu kan.
Akhirnya aku tahu tetaplah intinya minum vitamin apa segala macam aku ikutin. Karena aku tahu aku hamil dan kehamilan aku baik-baik aja, berjalan dengan baik tuh, aku mulailah selama masa corona itu nggak kerja sama sekali. Aku mau mulai kerja lagi di bulan Mei. Ternyata waktu aku kerja lagi di bulan Mei guys, aku itu langsung drop pendarahan dan masuk rumah sakit sampai 4 hari. Dan itu tuh was-was banget, tapi puji Tuhan banget, Tuhan tuh sayang sama aku, sayang sama anak aku, dan kita tuh baik-baik aja. Karena ketika aku takut, Tuhan tuh kayak bilang, percaya aja anak lu itu lebih kuat daripada yang lu bayangkan, yang lu pikirkan, yang lu takutkan. Akhirnya aku imani dan memang bener aku baik-baik aja. Sampai trimester 4 ke 5 ke 6 itu aku menjalaninya udah enjoy, udah enak, mengaktivitas juga enak walaupun aku harus banyak bed rest. Tapi aku tetap menikmati. Kalau kalian yang ikutin Instagram aku tuh isinya kehamilan aku, posting aku foto perut dari kecil sampai gede-gede, foto-foto maternity aku. Makanya kalau kalian nggak tahu, kalian harus follow Instagram aku di makeup_ by Cindy Lim. Kalian bisa lihat keseharian aku, lihat tuh foto-foto maternity aku, dan gimana ya happy-nya jadi seorang bumil ya kan, menikmati masa-masa kehamilan yang aku nikmati banget per tiap bulannya, bahkan sampai nggak bikin YouTube ya kan. Bener-bener bayangkan nggak bikin YouTube guys, terus corona jadi nggak kemana-mana, memang di rumah aja. Dan bayangkan borok-borok nih mau dandan begini rapi ya kan, males banget gitu kan. Jadi nggak bikin video apapun sama sekali. Sampai udah lewat 6 bulan, masuk ke 7 sampai 9 bulan tuh udah makin happy karena kayak waktunya itu mendekati. Tapi nggak bohong ya, namanya orang hamil, bukan nggak percaya, tapi kayak mau menjaga aja supaya ya semuanya baik-baik aja. Jadi jangan terlalu gimana-gimana, makanya aku agak takut untuk upload di YouTube. Tapi kalau yang di Instagram tahu banget kayak wah aku tuh prepare banget mau lahiran normal, bahkan semua aku udah olahraga, udah main gimbal dan lain-lain itu udah dilakukan, dan happy banget jadi bumil ya, semua diturutin kayak ratu di rumah, semua diturutin. Terus bener-bener tuh masuk di 7 bulan tuh enak banget, tinggal menunggu menanti-nanti. Dan aku mau kasih tahu bahwa anak aku tuh laki-laki guys. Jadi aku tuh mendoakan, aku pengen banget punya anak pertama itu laki-laki, dan Tuhan kasih anak laki-laki ya kan. Waktu di USG tuh aku baru tahu pas 5 bulan kalau anak itu laki-laki. Dan aku dari awal hamil aku udah feeling kayaknya anak aku itu laki-laki. Tapi semua orang termasuk suami aku dan keluarga aku merasa aku tuh hamil anak perempuan, karena mereka melihat aku tuh centil, dandan bergaya-gaya. Terus mereka pikir anak aku tuh perempuan, padahal mereka lupa kalau memang aku tuh ya seperti ini. Jadi waktu aku hamil ya aku kumel, kucel, walaupun kata orang kan kalau hamil anak laki-laki kayak gitu, tapi aku ya kalau keluar ya rapih ya kan. Jadi orang itu banyak banget yang ketipu dan bilang katanya anak aku tuh perempuan ya kan, tapi aku tahu kayaknya aku tuh hamil anak laki-laki. Pas mau ke rumah sakit, mau USG, mau mastiin, aku tuh malamnya mimpi bahwa aku tuh melahirkan anak laki-laki dan ganteng banget gitu. Terus aku cerita sama suami aku kan, waktu aku mimpi itu aku bilang, Tuhan kok kayaknya aku udah dikasih tau duluan, aku bilang gitu kan. Bener dong seperti yang aku duga-duga gitu kan. Terus tapi aku nggak mau dulu deh terlalu gimana, nanti takutnya kecewa karena salah gitu kan, karena cuma mimpi doang. Ternyata tuh Tuhan kayak bilang sama aku, yakin, percaya, jadi sesuai imanmu gitu kan. Jadi di sepanjang jalan itu aku percaya, aku yakin. Pas di USG dokternya sampai kaget karena aku juga cerita aku mimpi aku ngelahirin anak laki-laki. Dan bener anak aku tuh laki-laki guys. Aduh senangnya minta ampun, nggak bohong, aku nggak bohong banget. Dan anak aku tuh cucu pertama dari keluargaku, begitu juga dari keluarga suami aku kan. Pokoknya begitu deh. Terus udah 7 bulan ke 9 bulan tuh udah lala ye aja sambil menunggu dengan segala kecemasan dan mempersiapkan barang-barang baby. Bahkan mau bikin video barang-barang baby aja tuh nggak bisa karena mager banget, udah perut udah gede, tapi tetap lincah sih. Makanya kalau ikutin video ikutin Instagram aku tuh kalian tahu, tapi kalau di YouTube aku nggak upload apapun. Tapi semoga nanti aku bisa sharing lain-lainnya. Jadi itulah pengalaman aku waktu kemarin itu aku menghilang karena aku hamil. Terus ya begitulah hamil di masa pandemik guys, nggak bisa kemana-mana, bener-bener menjaga kesehatan banget karena ibu hamil tuh rentan kan.
Jadi aku itu keluar kalau bener-bener mau kontrol ke rumah sakit dengan protokol yang aman banget yang aku ikutin. Nah, sekalian keluar itu pun sekalian kita tuh belanja bulanan dan lain-lain. Jadi bener-bener membatasi banget ketemu orang. Terus yang aku merasakan gimana sih hamil di masa pandemik, yang pasti punya ketakutan. Ketakutan banget karena ibu hamil itu rentan, dan juga karena pandemik aku kan gak kerja, jadi full suami aku yang ada pemasukan. Kerjaan aku sebagai makeup artist itu bener-bener off, aku nggak boleh lagi makeup, dari keluarga juga nggak kasih karena kejadian yang aku masuk rumah sakit karena flag itu kan. Jadi aku bener-bener nggak ada uang pemasukan sama sekali, dari semua dari suami, dan aku tuh punya ketakutan sendiri gimana nih mempersiapkan barang-barang baby ya kan. Aku punya ketakutan kalau nanti nggak bisa, nggak cukup, tapi ternyata Tuhan tuh baik banget. Dia cuma selalu ingetin aku, percaya semuanya Tuhan perlengkapi, dan bener nggak bohong, selama aku hamil, dari aku hamil 1 bulan sampai 9 bulan itu tuh banyak banget orang yang kirimin aku tuh kado guys. Anaknya belum lahir tapi kadonya itu berdatangan terus, dan aku ngerasa ini tuh kayak berkatnya anak aku tuh gak selesai-selesai, bahkan sampai hari ini nih. Anak aku lahir Januari, ini bulan Maret mau habis, orang tuh masih ada aja yang kirim kado buat dia, dan dia tuh kayak berkat banget buat keluarga aku. Ada aja dan gak disangka-sangka, bahkan orang yang tidak kenal, yang gak deket, itu semua kirimin kado ke anak aku. Bahkan kayak kita tuh nggak nyangka-nyangka kadonya tuh nggak kaleng-kaleng guys, bener-bener kayak luar biasa banget. Tuhan tuh perlengkapi, bahkan kita sebagai orang tuanya itu merasa bersyukur karena hampir semua barang yang di list itu bener-bener diperlengkapi, dapet dari orang-orang, ataupun kita punya berkat yang tiba-tiba untuk mencukupi kebutuhan persiapan kelahiran anak kita ini. Dan sampai hari ini tuh bersyukur banget, kayak Tuhan tuh penyertanya oke banget. Nah tapi selama pandemik ini aku harusnya kan lahiran normal, semua sudah dipersiapkan. Tapi tetap ya, lahiran apapun itu jalannya tiap orang berbeda-beda, dan menurut aku mau lahiran normal, mau lahiran sesar, semua itu adalah pengorbanan ibu buat anaknya. Dan seorang orang tua itu, seorang ibu itu mau yang terbaik, yang penting semuanya baik. Karena waktu 9 bulan itu aku kehamilannya udah gede banget, aku tuh ngerasa ketubannya itu udah rembes, dan ternyata bener waktu dicek ketuban aku tuh udah mulai merembes, dan juga saluran makannya atau saluran plasentanya tuh udah pengapuran. Jadi aku memutuskan untuk sesar karena memang dokter bilang itu yang terbaik, ya udah aku ikut aja. Jadi akhirnya aku sesar, dan itu yang terbaik, apalagi di masa pandemik ini kata dokter itu lebih meyakinkan, karena kita bisa swab dulu, bisa atur kamar dulu dan lain-lain, dan lebih pasti daripada kalau normal kan harus nunggu kontraksi dan lain-lain ya. Tapi itu puji Tuhan banget jalannya tuh muluskan semuanya. Ya semoga itu sharing aku bisa itu hanya sekedar sharing aku buat aku bagiin ke kalian. Semangat buat teman-teman yang mau hamil dan hamil di masa pandemik ini. Kalian gak sendirian, dan percaya dan yakin bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dinikmatin aja walaupun kondisi kayak begini, tapi itu berkat Tuhan yang luar biasa tuh tetap ada. Jadi semangat, percaya terus, dan dinikmati walaupun kondisinya masih pandemik. Nanti aku akan sharing gimana pengalaman aku operasi sesar atau melahirkan dan lainnya menyusul. Segitu dulu cerita aku ya, pengalaman aku nih hamil di masa pandemik ini sampai aku menghilang dari YouTube tuh 9 bulan guys. Tapi terima kasih buat penyertaan Tuhan dan kalian semua yang masih sayang sama aku, yang selalu support aku di YouTube. I love you so much. Thank you guys.